Sama mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa isbala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia dan sedang aku ciptakan pemimpin untuk memimpin di muka bumi. Saya ingin mempertegaskan kaum sekalian, kita yang ada dalam barisan aksi pada siang ada bahagia ini adalah pemimpin. Oleh karena itu, jangan pernah takut dan tunduk pada Labuha, gelombang aspirasi yang disuarakan mahasiswa dan pemuda Halmahera Selatan mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Pada Senin, 15 Juni 2026, puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan Cipayung Plus Kabupaten Halmahera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Labuha. Aksi tersebut diikuti berbagai organisasi kepemudaan, diantaranya KNPI, HMI, GMNI, PMII, LMND, GMKI, dan GMKI. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta arah pembangunan daerah ke depan. Menanggapi tuntutan tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Halmahera Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, Haji Sagaf Ahitaha, menyatakan bahwa DPRD memberikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa dan pemuda dalam mengawal jalannya pemerintahan serta pembangunan daerah. Menurut Sagaf, apa yang disampaikan mahasiswa dan pemuda merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Ia menilai keterlibatan generasi muda dalam menyampaikan kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah persoalan distribusi bahan bakar minyak atau BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Mahasiswa menilai pengawasan distribusi BBM perlu diperkuat agar tidak terjadi kelangkaan maupun penyimpangan yang merugikan masyarakat. Menanggapi hal itu, Sagaf menegaskan bahwa DPRD memahami betul dampak persoalan BBM terhadap kehidupan masyarakat. Harga dan ketersediaan BBM menurutnya sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, sektor transportasi, pelaku usaha, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Karena itu, DPRD berkomitmen mengambil langkah konkret dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaatnya. Selain itu, DPRD juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM di lapangan. Pemerintah daerah didorong untuk menyusun langkah mitigasi yang efektif guna mengantisipasi potensi kelangkaan serta mencari solusi jangka panjang melalui pengembangan energi alternatif yang berkelanjutan. Tidak hanya soal BBM, mahasiswa dan pemuda juga menyoroti maraknya praktik ilegal logging atau pembalakan liar yang dinilai mengancam kelestarian lingkungan hidup di Halmahera Selatan. Menurut Sagaf, persoalan tersebut menjadi perhatian serius DPRD. Aktivitas pembalakan liar tidak hanya merusak kawasan hutan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana lingkungan, serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi aset penting daerah. Untuk itu, DPRD akan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi teknis terkait guna memastikan penanganan terhadap praktik ilegal logging dilakukan secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tuntutan berikutnya yang mendapat perhatian adalah percepatan pengesahan peraturan daerah atau Perda, Persampahan, dan Perda RT/RW. Sagaf menjelaskan bahwa kedua regulasi tersebut memang menjadi kebutuhan mendesak bagi daerah. Perda Persampahan dinilai sangat penting sebagai landasan hukum dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib, terukur, dan berkelanjutan. Sementara itu, Perda RT dan RW dibutuhkan untuk memperjelas fungsi, tugas, kewenangan, serta dukungan pembiayaan terhadap lembaga RT dan RW yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah. Menurutnya, pembahasan kedua perda tersebut telah masuk dalam prioritas program pembentukan peraturan daerah tahun berjalan. Dalam kesempatan yang sama, DPRD juga menyambut baik gagasan pembangunan berbasis zonasi yang disampaikan mahasiswa.
Konsep pembangunan ini dianggap mampu menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Halmahera Selatan dengan tetap memperhatikan karakteristik daerah serta keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. DPRD berkomitmen mengawasi implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW, serta mendorong lahirnya regulasi turunan yang lebih rinci sebagai pedoman pembangunan pada setiap zona wilayah. Sagaf menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga, serta mampu mencegah munculnya konflik kepentingan di masa mendatang. Lebih jauh, DPRD Halmahera Selatan memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan pemuda tidak akan berhenti pada tahap penerimaan semata. Setiap poin tuntutan akan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan, pembahasan kebijakan, serta pengawalan anggaran agar pelaksanaannya berjalan nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di akhir pernyataannya, Sagaf mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk terus menjadi mitra kritis DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Kemudian Ranperda Sampah maupun Ranperda Perlindungan terhadap Kekerasan Perempuan. 3 Ranperda ini, alhamdulillah kemarin sudah difasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Maluku Utara, dan dalam waktu dekat setelah dilakukan evaluasi oleh Biro Hukum Provinsi, kami jadwalkan tanggal 23 bulan depan, bulan ini, tanggal 23 minggu depan, sudah akan dilakukan persetujuan 3 Ranperda ini. Pertama RTRW, termasuk Perda Sampah, dan juga Perda Perlindungan terhadap Kekerasan Perempuan. Nah, karena ini menjadi perda prioritas. Jadi kawan-kawan sekalian, insya Allah tanggal 23 ini sudah ada persetujuan dan akan segera untuk diundangkan. Kemudian terkait dengan soal perkembangan kenaikan harga BBM subsidi, bukan non subsidi, tetapi tentunya ini juga ikut berpengaruh terhadap sejumlah kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat kita. Maka kita tentu setuju. Yang pertama terkait dengan soal BBM bersubsidi ini penting untuk melakukan pengawasan langsung, baik dalam urusan stoknya, penyediaannya maupun distribusinya, di mana mereka yang berhak menerima benar-benar mereka yang menerima. Nah, tentu ini menjadi kewajiban kita untuk melakukan pengawasan, dan apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan semua bahwa bila perlu terkait dengan pembentukan pansus Satgas pengawasan terkait dengan distribusi ini saya kira memang juga penting kita lakukan. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, terkait dengan soal isu illegal logging dan seterusnya, saya kira Pak Kapolres kita memiliki semangat yang sama dengan kawan-kawan. Ini yang kemudian perlu kita lakukan secara bersama. Pak Kapolres dan kami DPRD ingin memastikan bahwa sejumlah kegiatan-kegiatan investasi di daerah ini benar-benar tidak melabrak terhadap norma. Investasi yang dilakukan daerah benar untuk kepentingan kita semua, tetapi benar-benar bahwa mereka legal dan kemudian tidak mencaplok apa yang menjadi hak rakyat. Ini yang menjadi harapan kita semua. Kemudian terkait dengan soal perkembangan isu nasional, dan Ketua KNPI setuju, memang saat ini banyak desa kita yang masih mengalami banyak hal, mulai dari soal krisis listrik, kemudian ada krisis air bersih, dan juga mungkin soal krisis transportasi. Program pemerintah daerah saat ini yang mendorong program berbasis zonasi, harapan kita ini bisa menyelesaikan apa yang menjadi problem dasar masyarakat kita di setiap wilayah. Saat ini memang kami sempat melakukan protes terhadap pemerintah daerah terkait dengan soal penetapan pembangunan berbasis zonasi. Pertama yang kami ingin bilang bahwa pembangunan berbasis zonasi ini harus benar-benar didasarkan pada kurang lebih 3 pilar utama. Pilar utamanya adalah soal kebutuhan real, apa yang menjadi problem masing-masing wilayah. Kita di zona 1 misalnya kemarin, tahun 2005 mulai digulirkan penetapan pembangunan berbasis zonasi, itu di saat APBD pokok sudah disahkan. Sehingga kita tentu memiliki bagian yang sangat kecil, karena kita agak sedikit terlambat. Karena pembangunan berbasis zonasi yang tidak berdasarkan sebuah mapping terhadap apa yang menjadi problem utama daerah atau wilayah, benar-benar ini juga menjadi tantangan
yang cukup besar bagi program pembangunan daerah berbasis zonasi. Untuk tahun ini, sesuai dengan visi pemerintah daerah, direncanakan pembangunan berbasis zonasi di zona 2 Makian Kaiowah. Kita harapkan urusan air bersih, urusan listrik, urusan pendidikan, kesehatan, transportasi benar-benar ini menjadi jawaban terhadap pembangunan berbasis zonasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh kawan-kawan benar adanya, bahwa di tengah efisiensi yang luar biasa ini, kemudian ada kesan program pemerintah masih bersifat seremoni, ini yang benar-benar harus kita kritisi dan bila perlu harus kita berikan instruksi secara tegas. Oleh karena itu kawan-kawan pemuda dan semua OKP Cipayung, kita sangat bersepakat dan setuju apa yang menjadi harapan kawan-kawan sekalian. Kemudian soal isu nasional, MPG dan seterusnya, saya kira kita juga memiliki keselarasan pandangan terkait dengan soal bagaimana MPG benar-benar harus dilakukan secara matang, benar-benar berkualitas dan menjangkau terhadap apa menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Karena ini kebijakan nasional, saya kira ini juga ikut berpengaruh terhadap program pembangunan di daerah. Tetapi kita berharap bahwa mudah-mudahan ini dapat dievaluasi semua, sehingga apa menjadi tuntutan dan harapan masyarakat dan Bapak dan saudara-saudara menjadi harapan kami juga di DPRD. Saya kira ini beberapa respon dari kami DPRD, dan sekali lagi atas nama semua teman-teman di DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini terus kita jaga dan kawan-kawan terus memiliki semangat untuk merespon terhadap dinamika perkembangan di daerah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutnya, kemajuan dan kesejahteraan Halmahera Selatan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, mahasiswa, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan komitmen tersebut, DPRD Halmahera Selatan menegaskan kesiapannya untuk mengawal setiap aspirasi yang disampaikan demi terciptanya pembangunan daerah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dari Labuha, Halmahera Selatan, inilah perkembangan terbaru mengenai respons DPRD terhadap tuntutan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus. Semoga aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Halmahera Selatan. Dari Halmahera Selatan, Warta Global TV Maluku Utara, Rizwan Lesman melaporkan.